Kekeliruan berpikir secara sederhana dapat kita definisikan sebagai percakapan yang dirasa tepat, tapi ketika diuji secara logis menjadi tidak tepat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, karena kurangnya pengetahuan akan logika. Yang kedua adalah karena kebiasaan yang diterima secara umum. Atau yang ketiga, memang disengaja dilakukan untuk memperdaya lawan berbicara. Fenomena ini sebetulnya sudah terjadi pada era Yunani kuno, yaitu oleh kalangan kaum sofis yang mahir berpidato di era itu. Kemudian mereka menggunakan kemampuan mereka untuk memperdaya khalayak ramai. Tapi fenomena semacam ini juga muncul pada era sekarang. Contohnya kita bisa lihat pada contoh tertentu seperti motivator yang berusaha menasihati seorang bujangan dengan situasi kehidupannya yang sedang gundah gulana karena tidak bisa menemukan pasangan. Motivator itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang menenangkan seperti jodoh tidak perlu dicari, kamu hanya menunggu saat yang tepat, dia akan datang dengan sendirinya. Karena itu jodoh itu pasti ada di luar sana. Bila kita lihat analisis, sebetulnya jodoh tidak perlu dicari justru sangat kontradiktif dengan situasi bujangan, yaitu bahwa dicari saja belum tentu dapat, apalagi tidak dicari. Kemudian penegasan seperti hanya akan menunggu saat yang tepat, kemudian juga kalimat yang berikutnya menyatakan dia menunggu di luar sana, itu hanya menegaskan bahwa dia tidak perlu dicari, tapi tidak menjelaskan mengapa dia tidak perlu dicari. Yang kalimat terakhir seperti dia ada di luar sana, itu hanya untuk menegaskan bahwa justru sangat kontradiktif secara implisit dengan keterangan di awalnya yang mengatakan bahwa dia tidak perlu dicari, tapi jodoh di luar sana. Justru mestinya keterangannya mestilah dicari. Jadi kita bisa lihat hal itu kita bisa terima sebetulnya kalau kita dalam situasi psikologis karena kalimat-kalimat itu menenangkan kita. Tapi bila dianalisis, dia menjadi sangat tidak tepat dalam situasi tertentu. Nah, karena itu kita bisa definisikan kekeliruan berpikir sebagai penalaran yang dirasa tepat, yang penting itu adalah dirasa tepatnya. Tapi ketika diuji menjadi tidak tepat sama sekali. Yang berikutnya ada kekeliruan berpikir non-formal dikarenakan faktor bahasa. Ada 4, yaitu adalah kekeliruan karena equivokasi. Yang kedua adalah kekeliruan karena ambivoli. Kekeliruan yang ketiga adalah kekeliruan karena aksentuasi. Yang keempat adalah karena metaforis. Untuk yang pertama, saya berikan contoh seperti ini. Bulan adalah satelit bumi. Januari adalah bulan. Jadi Januari adalah satelit bumi. Kekeliruan ini terjadi dikarenakan bulan di premis awal dengan premis kedua itu mempunyai perbedaan makna. Yang satu adalah benda astronomi, kemudian yang satu adalah nama di salah satu kalender. Jadi ini tidak berhubungan sama sekali. Yang kedua adalah kekeliruan ambivoli. Ambivoli ini karena susunan dari kata atau kalimat di dalam proposisi tertentu yang membuat maknanya menjadi kabur. Contohnya adalah anak ibu yang cantik itu berkuliah di jurusan filsafat UI. Itu tidak jelas apakah anaknya itu yang cantik atau ibunya yang cantik. Sama juga dengan contoh sebagai berikut, yaitu dijual kursi untuk lansia tanpa lengan. Jadi apakah kursinya yang tanpa lengan atau lansianya yang tanpa lengan? Lengan kursi kan ada juga, artinya ada orang yang tidak berlengan. Jadi yang mana yang dimaksudkan menjadi tidak jelas, itu disebut sebagai kekeliruan ambivoli. Nah, yang ketiga adalah kekeliruan aksentuasi. Jadi kekeliruan ini dikarenakan aksen terhadap kata-kata tertentu yang membuat kesimpulannya menjadi berbeda. Contoh yang sangat klasik adalah semua apel adalah buah, apel adalah upacara, jadi beberapa upacara adalah buah. Padahal kan apel dengan apel itu kalau aksennya berbeda, dia menjadi hal yang berbeda. Jadi ini disebut dengan kekeliruan aksentuasi. Nah, berikutnya ada kekeliruan metaforis.
kekeliruan metaforis ini, kita tahu kepentingan metaforis biasanya untuk mengilustrasikan agar sesuatu menjadi lebih jelas. Tapi biasanya juga menghasilkan kekeliruan, karena kalau kita memaknai tadinya sesuatu metaforis, tiba-tiba dijadikan sesuatu yang dianggap sebenarnya. Contoh, pemimpin itu bagi kita seperti kepala, dan kita adalah tubuhnya. Jadi kalau kepala itu dipangkas, maka tubuh tidak berguna sama sekali. Maka seperti itulah kita terhadap pemimpin. Maka pentingnya pemimpin bagi kita. Ini seolah-olah sangat menyamakan antara tubuh dengan kepala, dengan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Padahal ini kan dua hal yang sangat berbeda. Belum tentu kalau pemimpinnya tidak ada, masyarakat itu juga tidak berfungsi seperti tubuh. Itu yang dimaksudkan dengan kekeliruan metaforis. Jadi bahasa ada 4 jenis kekeliruan karena bahasa.